Pemirsa, kembali bersama Asep Tapib dalam Ngopi Ngobrol Perkara Iman dan Islam di PJTP Jabar Pisan ya. Kita lanjutkan tentang sorotan Islam terhadap ekonomi. Dan tentu saja tadi ada soal perdagangan ya, yang kredit, yang tunai ya, dan harus mencatat dan seterusnya. Tentu saja walaupun global di dalam Al-Quran disebutkan, tetapi tentu saja ada prinsip-prinsip ya, ekonomi menurut Islam gitu kan. Seperti apa? Ya. Saya tetap merujuk ke Yusuf Qaradawi ya dalam bukunya tadi. Beliau menyebutkan ada 4 prinsip, Mas. Satu yang paling utama adalah ekonomi Islam itu bercirikan ketuhanan. Jadi apapun urusannya dalam Islam itu yang pertama adalah konsep ilahiyahnya, konsep Tuhannya, yang itu didasari dengan tauhid. Maka dalam Islam memandang ekonomi adalah bagian dari tauhid kita selaku muslim, bagian dari ajaran tauhid. Apa konsepnya? Bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan untuk orang mati saja. Bukan untuk orang mati, itu maknanya sangat dalam. Kita kadang-kadang ada yang meninggal saja, tapi enggak, ini seluruh aspeknya. Aspek kehidupan kita itu berkonsep itu. Semuanya itu milik Allah. Inna lillahi. Kita ini semua milik Allah. Di situ bukan ini, tapi inna. Inna itu kami. Baik dirinya, apa yang ada di belakangnya, apa yang dia miliki, itu lillah. Pada dasarnya milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah. Maka kalau manusia itu bertransaksi dalam ekonomi, dia punya berbagai macam sumber daya, pada hakikatnya itu adalah milik Allah. Maka dalam Islam itu kata Yusuf Qaradawi, manusia itu sebagai istikhlaf. Istikhlaf itu adalah manusia itu hanya bisa menguasai tapi tidak bisa memiliki. Manusia adalah diberi amanat titipan oleh Allah. Itu ada di dalam dalam surah Al-Hadid itu ayat 7 ya, bahwa Allah sampaikan aminu billahi wa rasulahu wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fih. Gitu. Berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta infakkan dari apa-apa yang engkau hanya bisa menguasai dan tidak bisa memiliki. Gitu. Mustakhlif itu bukan dengan khalifah. Manusia itu amanat, memberikan khalifah di muka bumi, itu titipan. Sehingga kalau ada orang yang mengakui bahwa itu adalah miliknya, itu sangat salah dalam ekonomi Islam. Oke, jadi tauhid ya. Prinsip yang pertama mengaitkan dengan ilahiyah. Betul. Yang kedua? Yang kedua bercirikan kemanusiaan. Ya, tadi hubungannya begitu manusia jadi khalifah, maka apapun yang dilakukan manusia di muka bumi itu adalah amanat yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, tapi Allah tidak memberikan saja amanat begitu aja, tapi Allah berikan potensi, Allah berikan kemampuan untuk itu, diberi ilmu, diberi berbagai macam ya. Nah itu sehingga pengelolaan sumber daya yang ada di bumi ini itu diserahkan kepada manusia, diamanatkan kepada manusia, dan pastinya harus sesuai dengan fitrah manusia. Nah, harus sesuai fitrah, karena memang yang menjalankan manusia, dan aturan-aturan yang Allah berikan untuk mengatur sumber daya ini itu juga berdasarkan fitrah manusia. Artinya kalau misalnya kata Allah khamr itu haram, maka itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Jadi jangan dilakukan, jangan ada transaksi yang berunsur haram, khamr misalnya gitu. Nah itu salah satu ya, sederhananya begitu. Berapa berprinsipnya kemanusiaan, ketuhanan, kemanusiaan. Yang ketiga pertengahan, sifat pertengahan. Pertengahan itu apa nih? Seimbang gitu? Seimbang, ada keseimbangan, adil yang proporsional. Nah, ekonomi Islam itu prinsipnya pertengahan. Sehingga sehingga
ekonomi Islam sebetulnya ada istilah khusus namanya iktisad. Iktisad. Ya. Iktisad itu pertengahan, seimbang, tidak berat sebelah. Nanti ada memperhatikan dunia dan akhirat, jangan hanya dunia. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Perhatikan untuk kehidupan akhirat, tapi jangan lupa dunia. Nah, itu kan keseimbangan. Pertengahannya, termasuk juga dalam menaikkan harga juga keuntungan yang terlalu tinggi gitu. Ya, nanti ada di pengelolaan itu. Ya, ada yang keempat berarti apa? Prinsip yang keempat. Yang keempat itu berlandaskan etika. Nah, ini yang nih. Kenapa? Tadi hubungannya bahwa pengelolaan sumber daya dan ekonomi dalam Islam itu harus merujuk kepada aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa di Al-Quran itu ada larangan, ada perintah. Apapun yang sudah dilarang oleh Allah, walaupun itu taruhlah ada nilai manfaatnya, jangan dilakukan. Karena bisa jadi manfaatnya hanya sedikit atau bahkan mungkin hanya sepintas. Banyaknya adalah mudorot. Seperti pelarangan homer. Homer itu kan awalnya diberitahu ada manfaatnya. Ada mudorotnya. Dan mudorotnya lebih besar. Barulah di akhir kemudian dilarang gitu. Nah, kalau pelarangan pasti ada mudorotnya. Termasuk nanti bunga. Mungkin bunga ada manfaatnya. Tapi di luar itu ada mudorotnya yang begitu besar. Nah, manusia kadang-kadang melihatnya manfaat semata, manfaat yang sedikit lah, tapi tidak melihat mudorot yang begitu besar. Kalau sedikit mah kan tidak memabukkan sendiri, jadi nggak apa-apa. Tidak begitu kan? Jadi tadi tidak begitu kan, kalau yang haram mah walaupun sedikit tetap haramnya gitu. Asalnya makan tidak apa-apa, ada untung, ada manfaatnya, tapi kemudian di ujungnya ternyata banyak madaratnya, maka dilarang. Setelah dilarang ya yang sedikit pun sama. Baik pemirsa, nampaknya waktunya sudah cukup nih untuk satu episode ini, Islam menyoroti ekonomi ya. Tadi disebutkan bahwa apapun yang dilakukan ya, itu yang apalagi yang transaksinya kredit itu harus dicatat. Jadi Allah menyuruh mencatat. Itu berarti dari sisi pengadministrasian ya, dalam soal ekonomi Allah sudah memerintahkan caranya. Kemudian juga prinsipnya ada 4 tadi ya, ketuhanan, kemanusiaan, kemudian pertengahan dan etika. Jadi itulah Islam menyoroti ekonomi ya, kemudian prinsip-prinsipnya ada 4 itu. Anak raja makan sirih di atas nampan ya. Sekian saja, terima kasih. Bilang salah mohon maafkan ya. Begitu dulu ya Pak. Kita selesai dulu dan kita berlanjut nanti di episode berikutnya. Kalau ada waktu dan ada umur ya, kita ketemu lagi ya. Oke. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya.